Kalian mau touring buat cepat nyampe atau mau buat cerita? Karena standar jarak tempuh yang aku pakai di panduan ini akan bikin... Kalau tujuan touring kalian ke Sumatera itu hanya pengen cari kafe-kafe estetik atau pengen foto-foto di spot viral supaya kelihatan keren di sosial media, mending skip video ini sekarang. Karena Sumatera bukan buat kalian. Sumatera itu punya cara sendiri untuk menyeleksi siapa rider yang menjadi petualang sejati dan siapa yang cuma sekedar ikut-ikutan touring. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena bagi sebagian orang, solo touring ke Sumatera itu tidak akan pernah memuaskan selera mereka yang cuma pengen mengejar konten viral. Sumatera itu memberikan kenikmatan yang berbeda, bro. Ini yang jarang orang bilang. Sumatera itu hanya bisa dirasakan kenikmatannya secara sempurna oleh rider yang jiwa petualangnya sejati. Yakni mereka yang tidak pernah punya masalah dengan keterbatasan. Mereka yang lebih mencintai kesunyian ketimbang keramaian. Mereka yang tidak lebih mementingkan destinasi ketimbang setiap proses yang terjadi dalam perjalanan itu sendiri. Nah, jika kalian adalah tipe petualang yang aku cari, mari kita lanjuti perjalanannya. Nah, di video ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering berkecamuk di kepala. Misalnya, bisa nggak ya aku touring ke Sumatera sampai ke kilometer 0 Indonesia di Sabang? Ada bensin nggak ya? Ada SPBU nggak ya? Apakah kita perlu bawa jerigen untuk bensin cadangan? Apakah ada penginapan? Jalurnya aman nggak ya? Tenang, kita akan bahas sekarang. Kalian boleh punya motor yang paling mahal sekalipun atau juga perlengkapan touring yang paling lengkap. Tapi ada satu hal yang kalau kalian nggak punya, perjalanan sejauh 5.000 km lebih ini bakal terasa kayak neraka. Betul-betul capek, guys. Dan ini yang jarang dibahas dalam konten-konten touring estetik yang sering kalian lihat di sosial media. Yang jarang kalian dapatkan di konten-konten tersebut adalah fakta bahwa hal pertama yang paling mendasar untuk kita pahami bukan spesifikasi motor, melainkan diri kita sendiri. Seberapa kuat mental kita bisa bertahan dan sanggup melakukan solo touring sejauh itu. Kita harus jujur pada diri sendiri. Sejauh apa kita sanggup riding dalam sehari? Sesering apa kita butuh berhenti untuk sekedar istirahat atau menikmati vibes di jalan? Apakah kita punya kelonggaran waktu? Atau justru dikejar target karena cuma dapat izin seminggu dari kantor? Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti inilah yang wajib kita jawab tuntas sebelum masuk ke tahapan teknis selanjutnya. Dengan memahami selera dan batasan diri sendiri, kita akan lebih mudah menentukan target jarak tempuh harian. Apakah sanggup 300 kilo, 400 kilo, atau bahkan nekat di angka 600 kilo per hari. Begitu angka harian ini ketemu, barulah kita bisa menyusun rencana perjalanan secara matang, mulai dari pemetaan jalur sampai menentukan titik-titik penginapan di sepanjang rute. Prinsipku sederhana, bro. Lebih baik capek mikir sebelum pergi touring daripada banyak mikir pas lagi di jalan. Ini yang jarang dibicarain. Bagi seorang solo adventurer, persiapan matang adalah kunci agar mental kita tetap fokus menikmati setiap momen perjalanan. Nah, kita nggak mau ya kan, pas udah sore saat badan udah rontok dan lagi capek-capeknya, kita pun harus musing muter-muter dulu untuk nyari tempat tidur. Paling enak kalau seperti itu. Apalagi kalau usia udah nggak muda lagi ya kan. Nah, sekarang siapin catatan kalian, kita akan bedah jalurnya. Tapi sebelum itu, aku penasaran, kalian tipe yang mana? Tim Go Show yang baru nyari penginapan pas nyampe di lokasi, atau tim terencana yang udah booking hotel duluan sebelum gas? Coba absen di kolom komentar ya. Siapa tahu selera kita sama, Wak. Jalannya kan buka tutup. Iya. Ini udah dibuka sekarang.
Kalau sore Di biasanya video tujuh. ini, fokus bahasan kita adalah panduan lengkap solo touring lintas barat Sumatera menuju titik 0 km di Sabang, Aceh. Sebenarnya ada 3 alasan kuat kenapa aku sangat menyarankan kalian lewat lintas barat Sumatera kalau mau ke Sabang. Tapi aku nggak akan bahas detail alasannya lagi di sini, karena aku sudah mengupasnya secara tuntas di sebuah video khusus yang linknya bisa kalian klik di sini atau di deskripsi video ini. Aku sangat menyarankan kalian menonton dulu video tersebut supaya pemahaman kalian mantap dan juga nyambung. Nah, setelah kalian paham kenapa lintas barat Sumatera itu begitu spesial, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling mendasar. Kalian mau touring buat cepat nyampe atau mau buat cerita? Karena standar jarak tempuh yang aku pakai di panduan ini akan bikin tim gaspol itu nggak suka atau geleng-geleng kepala, guys. Secara pribadi, aku lebih suka jarak tempuh itu bermain di angka sekitar 300-an kilometer. Kenapa? Karena aku punya waktu dan aku ingin menikmati setiap jengkal keindahan serta momen yang aku temui di sepanjang jalur. Aku nggak mau terlalu fokus pada aspal karena dikejar target waktu sampai, lalu malah melewatkan sejuta hal indah di perjalanan. Bagi aku, kalau tujuannya pengen cepat sampai ke kilometer 0 sampai melibas 600-700 km per hari, mending naik pesawat aja bro, nggak usah motoran ya kan. Itu bagi aku ya. Bagi kawan-kawan yang lain yang melakukannya karena keterbatasan waktu, keterbatasan cuti, atau karena memang suka melakukan rally jarak jauh seperti itu, ya silakan aja. Itu juga nggak masalah bagi aku, ya kan. Yang paling penting adalah tetap jaga keselamatan diri dan juga pengguna jalan yang lain. Kalau ditanya, jelas aku nggak akan merekomendasikan gaya touring atau riding seperti itu. Tapi aku juga nggak akan melarangnya. Banyak juga kok kawan-kawan aku yang melakukannya. Tapi aku nggak suka. Nah sekarang, kalian di tim yang mana? Tim yang santai menikmati suasana atau tim gaspol yang pengen cepat sampai? Cak komen dulu di bawah. Sekarang kita pakai basis hitungan saya. 300 km per hari. Buat kawan-kawan yang pengen ambil basis lain, misalnya 200 km per hari, 400 atau 600 km per hari, ntar disesuaikan aja etapenya. Nah, dari basis hitungan 300 km per hari ini, aku setting jalur dari BSD ke titik 0 km di Sabang. Hasilnya berupa 10 etape yang masing-masingnya ada yang 270 km, 300 km, 295 km, bahkan ada yang 380 km yang terpanjang dan yang terpendek sempat dulu ada yang 150 km per hari. 300 km itu hanya patokan rata-rata, bisa lebih bisa kurang tergantung situasi jalur dan cuaca dan di mana kita enaknya mau rehat malam. Etape pertama dimulai. Di hari pertama ini, aku berangkat dari BSD Tangerang Selatan menuju Pelabuhan Merak, Banten untuk menyeberang ke Bakauheni menggunakan Ferry Express. Tapi target perjalananku hari ini bukan dari Bandar Lampung guys, melainkan lebih jauh lagi ke arah barat, yaitu Kota Agung untuk istirahat malam di sana. Di Kota Agung, aku menginap di Ostella Hotel, tarifnya sekitar 300.000 per malam. Ini sudah termasuk sarapan, kamarnya nyaman, dan yang paling penting buat kita para rider, parkiran motornya aman. Oh ya, ada satu hal krusial buat kalian yang pengen pesan tiket ferry penyeberangan. Ada satu tips penting yang gak boleh kalian abaikan supaya kalian tidak ditolak saat proses check-in di pelabuhan. Semuanya sudah aku bahas detail di video hari pertama Sumatera 360 season kedua. Linknya bisa kalian klik di sini atau di deskripsi video ini. Aku sangat menyarankan kalian nonton dulu video tersebut dengan detail supaya kalian tahu tipsnya apa yang tidak boleh kalian abaikan supaya tidak ada masalah nanti pada saat check-in di pelabuhan.
Kalau hari pertama urusannya cuma soal pelabuhan, masuk ke hari kedua, level tantangannya naik drastis. Persiapkan mental kalian karena di etape ini kita bakal masuk ke wilayah penguasa rimba Sumatera yang paling legendaris. Etape kedua dimulai. Aku berangkat pagi-pagi sekali dari Kota Agung, menyeberangi perbatasan Lampung menuju Kota Bintuhan, Bengkulu. Di etape ini kita akan melewati jalur yang butuh kewaspadaan ekstra. Saran dari warga lokal, jangan berhenti sembarangan di kawasan Sedayu. Apalagi kawasan ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kalau mau berhenti, carilah tempat ramai atau minimarket. Secara umum jalurnya udah aman. Jauh lebih baik dari zaman dulu. Tapi ada satu aturan tidak tertulis, jangan jalan malam. Dimanapun itu, malam hari adalah waktu paling rentan buat tindak kejahatan. Apalagi kita solo traveling, ya nggak? Selain itu, kalian akan melintasi jantung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Aku ingatkan sekali lagi, jangan berhenti di sepanjang jalur Taman Nasional ini. Apalagi kalau hari sudah gelap. Mulai dari gerbang masuk sampai gerbang keluar. Ini adalah kawasan satwa liar, termasuk wilayah jelajah harimau Sumatera. Dan hujannya lebat serta berkabut, guys. Jadi saya mencium bau buah jeruk perut itu ya di situ tadi 2 kali. Setelah keluar dari kawasan hutan dan hampir menyentuh perbatasan Bengkulu, kalian akan disambut oleh Jembatan Manula. Sampai kita di Jembatan Manula, Masya Allah. Berhentilah sejenak di sini untuk dokumentasi, guys. Rasain keheningan luar biasa dan suara alam yang sangat murni di sana. Jembatan Manula ini luar biasa nih. Siapa di antara kalian yang udah pernah foto-foto di jembatan ikonik ini? Coba absen di kolom komentar ya. Jangan lewatkan juga momen sunset saat mulai memasuki Provinsi Bengkulu. Bagi aku, ini adalah etapa terbaik untuk menikmati matahari terbenam di lintas barat Sumatera. Untuk rehat malam, aku memilih Kota Bintuhan dan menginap di penginapan Mulia Kaur. Tarifnya sekitar 250.000 per malam, sudah termasuk sarapan. Kalau kalian udah sampai di penginapan, aku sangat menyarankan makan malamnya di warung makan khas Kaur. Jaraknya cuma 5 menit naik motor dari penginapan. Tanya aja lokasinya ke resepsionis. Atau kalian tonton detail perjalanannya di akhir video etape kedua ini. Ada banyak detail yang nggak bisa aku jelasin di sini. Linknya bisa kalian klik di sini atau bisa kalian cek di deskripsi video ini. Nah, setelah puas dengan sunset di Bintuhan, sekarang kita lanjut ke hari ketiga. Di etape ini aku akan membuktikan ke kalian bahwa keindahan Sumatera itu bisa muncul dari tempat yang gak kita duga sama sekali. Bahkan bisa muncul dari kolong jembatan, guys. Etape ketiga dimulai dari Kota Bintuhan dengan target rehat malam yang masih berada di Provinsi Bengkulu, yaitu Kota Ketahun. Di rute ini ada satu tempat yang wajib kalian singgah, spot di bawah Jembatan Guci. Panoramanya benar-benar ajib, bro. Di sini aku membuktikan sendiri kalau keindahan alam Indonesia itu gak harus selalu di tempat-tempat yang viral. Dari kolong jembatan pun kita bisa menikmati kemegahan alam negeri ini yang begitu luar biasa. Indonesia terlalu indah untuk diabaikan. Cakep ya kan? Airnya juga bersih. Kita nggak perlu harus ke tempat-tempat yang istimewa untuk menikmati keindahannya. Hanya dari kolong jembatan pun, Indonesia mampu menyajikan pemandangan yang spektakuler. Ini adalah salah satu spot favoritku di lintas barat Sumatera. Indonesia begitu indah, dan bukan aku saja yang mengatakannya, ya kan? Dunia mengakuinya. Maka, yuk kita jaga alam negeri ini. Tuhan telah menciptakannya begitu indah. Tapi, ada catatan penting menjelang masuk ke Ketahun. Ada jalur di pinggir pantai yang idealnya dilewati sore hari. Sayangnya, karena aku telat berangkat, aku baru masuk jalur ini setelah maghrib. Kondisinya sepi, jalannya rusak, dan di beberapa titik ada bekas abrasi air laut. Jadi, buat kalian yang lewat sini, harap ekstra hati-hati ya.
operasi longsor. Pengalaman seru sekaligus menegangkan ketika aku melewati jalur ini bisa kalian nonton di video yang linknya ada di sini atau bisa kalian cek di deskripsi video ini. Untuk istirahat di Kota Ketaun, aku memilih Hotel Grand Lestari. Tarifnya 330.000 per malam, sudah termasuk sarapan. Fasilitasnya mantap, kamarnya enak, dan yang paling penting buat solo rider, parkir motornya aman di area basement. Kalian bisa cek detail suasana hotelnya di video etape ketiga ini. Oke. Setelah nyasar dengan cara yang paling gak estetik tersebut, sekarang kita lanjut ke jalur yang paling banyak ditunggu. Kita akan menembus jantung Sumatera Barat. Tapi lewat jalur yang pemandangannya cukup ajib dan yang membuat mata kalian tidak akan berkedip.